Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah tentang heat and transfer atau kalor dan perpindahannya. Materi ini merupakan materi IPA pada kelas 7 SMP. Berikut adalah glosari atau glossarium yang akan memudahkan siswa untuk mengenal istilah bahasa Inggris yang jarang ditemui. Untuk memulai pembahasan kali ini, yaitu diawali dengan definition of heat atau definisi dari kalor. Seperti yang sudah ditampilkan pada gambar, terdapat benda yang dipanaskan di api, lalu terdapat tanda panah yang mengarah ke tangan. Hal ini menandakan bahwasannya tangan akan merasakan panas. Berarti terdapat transfer energi, transfer suhu dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Oleh karena itu, definisi dari kalor atau heat is defined as the amount of heat energy transferred from high temperature to low temperature. Berarti heat adalah energi panas yang ditransferkan dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. The unit of heat is joule atau satuan dari kalor adalah joule. Kalau di bab sebelumnya kita sudah belajar suhu, ternyata suhu itu dipengaruhi dari kalor yang dilepaskan. Jadi kalor atau heat can change temperature. Kalor bisa merubah suhu. Hal ini terjadi pada saat ketika kita merebus air, ya. If a pan full of water put on stove with high heat level, kira-kira apa yang akan terjadi? Pastinya yang akan terjadi adalah suhu di dalam air, ya. Suhu air akan meningkat. Ya. Mengapa bisa meningkat? Karena api yang sudah jelas suhunya itu sangat tinggi akan mentransferkan suhu tingginya itu ke suhu yang lebih rendah, yaitu air. Lalu air lama-kelamaan secara perlahan dia akan panas. How fast an increase temperature is depend with heat capacity. Jadi seberapa cepat peningkatan temperatur atau suhu itu bergantung pada heat capacity-nya atau kalor jenisnya. Dan setiap material atau setiap benda itu memiliki heat capacity atau kalor jenis yang berbeda-beda seperti yang sudah ditampilkan pada tabel. Cara menghitung heat energy, jadi energi panas atau kalor itu bisa dihitung dengan berumuskan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q, it's mean heat energy atau satuannya joule. Ya, jadi Q itu adalah kalor, lalu M, it's mean mass yang memiliki satuan kilogram, lalu C, it's mean heat capacity yang memiliki satuan joule per kilogram derajat Celcius. Lalu ada segitiga suhu. Segitiga suhu it's mean delta T yang artinya change in temperature atau ada perubahan suhu. Yang sudah pasti satuannya adalah Celcius. Nah, seperti contoh di sini ada soal, ya. Given that the specific heat capacity of aluminium. Jadi heat capacity atau kalor jenisnya adalah aluminium yang memiliki nilai 900 joule per kilogram derajat Celcius. Lalu pertanyaannya adalah calculate atau hitunglah the amount of heat energy needed to increase the temperature of 2 kg of aluminium from 25 Celcius to 75 Celcius. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan ke rumus saja. Ya. Jadi di sini sudah ada 900
900 Joule itu adalah C, ya C. Lalu 2 kg adalah M atau mass, dan yang terakhir ini adalah delta T. Kalau sudah seperti ini berarti Q sama dengan M dikali C dikali delta T, tinggal disubstitusikan saja, dimasukkan saja, karena yang dicari adalah Q. Jika sudah ditotal, maka hasilnya adalah 90.000 Joule. Oke. Selanjutnya ada specific latent heat. Ya, specific latent heat is defined as the amount of heat energy required to change state. Nah, jadi kalau ada kata latent heat atau kalor laten, berarti di sini diartikan jumlah energi panas yang memerlukan untuk mengubah wujud. Ya, kita belajar kalau misalkan wujud itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang solid, liquid, sama gas. Nah, perubahan wujud ini dipengaruhi oleh energi panas atau kalor laten. Satuan atau the unit is joule per kilogram. Nah, formulanya atau rumusnya Q sama dengan M dikali L. Yang khas dalam laten, dia tidak melibatkan suhu. Jadi suhunya konstan gitu. Lalu there are two types of latent heat. Ada 2 jenis laten, kalor laten. Yang pertama itu latent heat of fusion. Yang kedua ada latent heat of vaporization. Nah, berikut rumusnya. Jadi kalau latent heat of fusion yaitu energi required to change state dari solid to liquid. Ya, misalnya dari es batu ke cair atau ke air. Ya, without a change in temperature. Jadi temperaturnya konstan. Lalu kalau yang latent heat of vaporization, dia perubahan dari liquid, berarti dari bentuk cair, ke gas atau uap. Berarti proses ini air yang dimasak. Rumusnya sama seperti spesifik laten pada umumnya, yaitu Q sama dengan M dikali L. Hanya perbedaan L-nya saja. Ada latent fusion, ada latent vaporization. Contohnya di sini ada how many joule of energy to evaporate 1 kg air with latent vaporization sekian. Berarti solutionnya, jawabannya hanya tinggal dimasukkan ke rumus. Kita tahu bahwasanya rumusnya itu Q sama dengan M dikali L V. Kenapa LV? Ya, karena dia vaporization. Jadi ini mass, ini LV. Lalu dimasukkan ke sini. Gampang ya? Jadi tinggal diperkalikan. Hasilnya adalah 2.256.000 Joule. Satuannya Joule karena yang dicari adalah heat energy. Yang terakhir adalah heat transfer. Jadi energi panas atau kalor itu bisa ditransferkan melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah conduction, kedua adalah convection, dan yang terakhir adalah radiation. Kalau pada conduction, energy transferred by direct contact with solid object. Jadi ketika kalian memanaskan misalnya sendok adalah benda padat, dia adalah solid object. Ketika dipanaskan maka akan terasa panas tangan kita. Gitu. Berarti sendok yang dipanaskan mengalami conduction. Lalu kalau convection, energy transferred by the mass motion of molecules with liquid and gas object. Jadi yang berperan pada convection adalah benda yang cair atau benda dalam bentuk gas. Misalnya air yang direbus, maka air tersebut akan mengalami peningkatan suhu juga bergerak. Ya,
atau bergejolak. Nah, hal itu terjadi karena adanya heat transfer dalam bentuk convection. Pergerakan air disebut convection. Lalu ada radiation. Radiation is energy transferred by electromagnetic radiation atau radiation. Kalau di sini radiation terjadi ketika panci yang dipanaskan. Ya, jadi kalau radiasi ini tidak ada perantara. Jadi langsung antara api langsung menyentuh ke objeknya. Misalnya tubuh manusia disinari oleh matahari, maka proses itu disebut sebagai radiasi atau radiation. Oke, itu saja. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan exercise latihan ini, hanya 2 soal. Semoga berhasil dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.